Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Medina Dewi. NIM saya 1802095070. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi bab 2 laporan posisi keuangan dari buku Memahami Laporan Keuangan karya Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan balance sheet menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi keuangan. Laporan ini merupakan ikhtisar apa yang dimiliki perusahaan dan apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar atau liabilitas dan kepada pemilik internal atau ekuitas pemegang saham. Kondisi keuangan ini terdiri dari konsolidasian, tanggal laporan posisi keuangan, data komparatif, dan laporan posisi keuangan common size. Selanjutnya ada aset. Yang pertama, aset lancar atau yang biasa disebut dengan current asset. Terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Aset lancar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan adalah substitusi kas, kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian atau biasa disebut dengan return. Penilaian sekuritas yang dapat diperdagangkan pada laporan posisi keuangan dan juga investasi ke dalam sekuritas liabilitas dan sekuritas ekuitas lain mensyaratkan pemisahan sekuritas investasi ke dalam 3 kategori yang bergantung pada maksud investasi. Yang pertama, dipegang hingga jatuh tempo atau biasa disebut dengan held to maturity. Yang kedua, sekuritas diperdagangkan atau yang biasa disebut trading securities. Dan yang terakhir adalah sekuritas tersedia untuk dijual yang biasa disebut securities available for sale. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Selanjutnya ada persediaan atau yang biasa disebut dengan inventories. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Metode akuntansi persediaan. Metode yang dipilih oleh perusahaan untuk menghitung persediaan akan menentukan nilai persediaan pada laporan posisi keuangan dan jumlah beban yang diakui untuk beban pokok penjualan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penilaian persediaan didasarkan pada asumsi tentang arus barang dan tidak ada hubungannya dengan pesanan sesungguhnya atas produk yang dijual. Ada 3 metode akuntansi persediaan, yaitu FIFO, first in first out. Yang kedua, LIFO, last in first out, dan biaya rata-rata, average cost. Pertama, FIFO, first in first out, yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Kelebihan dari FIFO ialah nilai persediaan disajikan secara relevan di dalam laporan posisi keuangan dan menghasilkan laba yang lebih besar. Kekurangannya, pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Laba yang dihasilkan kurang akurat. Yang kedua, LIFO, artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Kelebihannya, apabila harga naik, maka harga barang jadi konservatif dan laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Kekurangannya, bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya, dan laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Biaya rata-rata atau average cost. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata.
Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Berikutnya ada beban dibayar di muka, atau biasa disebut prepaid expenses. Beban tertentu seperti asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas kadang-kadang dibayar di muka. Semua itu dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama di antara keduanya? Selanjutnya, ada properti, pabrik, dan peralatan. Kategori ini meliputi aset tetap yang juga disebut aset berwujud, aset tahan lama, dan aset modal. Perusahaan aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan. Aset tetap selain tanah yang secara teoritis memiliki masa pemanfaatan yang tidak terbatas, didepresiasi, selama periode waktu aset dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ada aset lain. Aset lain atau yang biasa disebut other assets pada laporan posisi keuangan perusahaan meliputi banyak sekali item tak lancar lain, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran utang muka jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.